Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Guru. Di sini kita akan membahas ini. Ada beberapa soal tentang luas daerah dan juga volume benda putar. Ini kemarin ada yang minta tolong dijelasin gitu ya, gimana cara ngerjain ini. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan, boleh tanyakan di komentar atau juga di Instagram saya gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu. Gambarlah dan hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva-kurva berikut. Nah, untuk integral atau luas daerah dan juga volume, yang pertama kita harus pandai ini, menggambar gitu ya. Menggambar daerahnya, yang mana daerahnya itu. Jadi gini loh, kita mau menghitung luas daerah, ya muncul dong pertanyaan, daerahnya yang mana gitu. Makanya kita harus bisa menggambarkan daerahnya itu yang mana gitu ya. Nah, katanya apa? Yang pertama itu nomor 1A ya. Katanya kurva Y sama dengan minus X. Kurva Y sama dengan minus X itu yang mana sih? Nah, kalau misalnya kita buat di grafik, ini kan pertamanya X, ini Y gitu ya. Kalau X-nya 1 deh misalnya, maka Y-nya X-nya 1, ini kan Y-nya jadi minus 1 gitu ya. Kalau X-nya 2, Y-nya juga minus 2 gitu ya. Nah, jadi nanti ini kalau digambarkan, kira-kira seperti ini. Ini 1, ini juga 1 gitu ya. Minus 1. Terus ini 2, ini minus 2. Nah, jadi kira-kira kurvanya itu nanti gini. Nah, seperti ini. Inilah kurva Y sama dengan minus X gitu. Ini sumbu X gitu ya. Sumbu X, ini sumbu Y. Nah, terus setelah itu habis itu apa? Sumbu X yang mana? Ini ya kan? Lalu apa lagi? Garis X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu yang mana? Ya. Biar gampang warnanya dilainkan aja deh. Ini X sama dengan 0 gitu ya. Terus ini kurva Y sama dengan min X. Terus apa lagi katanya? X sama dengan 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira 6-nya di sini gitu ya. Ini kira-kira ke bawah gini. Nah, jadi luas daerahnya yang mana? Katanya apa? Gambarlah luas daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Ini Y sama dengan min X. Ini. Ya kan? Terus sumbu X. Ini dia. Berarti daerahnya yang mana? Ini. Ya kan? Nah, kalau bisa mikir gampang, sebenarnya ini apa? Ini kan segitiga. Panjang ke sini berapa? 6. Ini ke bawah. Nah, ini ke bawah berapa? Kalau ini 6, X-nya 6, di kurva ini pasti ini minus 6 gitu ya. Ini pasti minus 6. Kalau misalnya kita buat ini minus 6, berarti apa? Luasnya itu sama dengan setengah kali 6 kali 6. Berarti setengah kali 36 sama dengan 18. Ini kalau kita pakai cara segitiga. Nah, kalau pakai integral gimana? Ya udah, kita buat integral luas sama dengan. Nah, kalau misalnya luas, jangan lupa luas itu mutlak dari integralnya. Jadi ini kita buat mutlak integral. Batasnya dari mana? Lihat, ini 0 sampai 6. Berarti ini 0 sampai 6. Fungsinya yang mana? Ini kan apa tadi? Y sama dengan minus X. Kita ambil Y sama dengan apa sama dengannya? Kita buat minus X dx. Oke, inilah luas, cara menghitung luasnya gitu ya. Nah, kita kerjakan sama dengan berapa? Integralin dulu, atau ini mutlak. Ini kita integralin jadi minus setengah X kuadrat, batasnya dari 0 sampai 6. Nah, selanjutnya jadi apa? Sama dengan substitusi X sama dengan 6. Mutlak dari minus setengah kali 6 kuadrat dikurang minus setengah kali 0 kuadrat. Oke. Ini sama dengan mutlak dari
minus setengah kali 36 dikurang 0 sama dengan minus setengah kali, langsung aja ya, mutlak dari minus 18. Mutlak dari minus 18 berapa? Ya positif 18. Jadi untuk yang pertama 1A jawabannya 18 satuan luas ya. Oke. Ini kalau misalnya ada yang mau ngerjakan di di post dulu, kerjakan dulu gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah yang kedua ini kurvanya Y sama dengan sin X, interval pi per 2 sampai 3 per 2 pi, lalu dan sumbu X katanya. Nah ini kita buat ya. Pertama gimana? Kita buat dulu kurva sinusnya. Kurva sinus. Perhatikan kurva sinus gimana? Aduh, jelek. Ini kan kurva sinus tuh seperti ini. Dia bergelombang. Ini kalau dia nanti 180, ini 360. Nah, ini di sini gini. Ini untuk 90, ini 270. Nah, ini perhatikan. Ini pi per 2 itu sama dengan berapa sih? 90 derajat. Yang ini 3 pi per 2 sama dengan 270 derajat. Nah, yang ditanya katanya kurva Y sama dengan sin X, interval ini, intervalnya kan ini. Iya kan? Terus sumbu X, ini dia sumbu X-nya. Berarti luas daerahnya yang mana? Ini. Nah, ada dua dia. Sebenarnya ini dan ini kan sama, gitu ya. Iya enggak? Iya dong, gitu ya. Nah, jadi ini kita buat apa? Integral dari intervalnya. Ini pertama kita buat dulu 90 sampai 180. 90 sampai 180 dari si kurvanya Y sama dengan sinus X. Sinus X dx terus ditambah interval integral 180 sampai 270 dari si ini di bawah, berarti kita buat mutlak gitu ya, karena di bawah kurva dia nanti hasilnya negatif kalau kita jumlahkan, makanya kita mutlakkan. Jadi sin X dx, inilah untuk luasnya gitu. Nah, kita kerjakan, sebenarnya ini nanti ini dan ini hasilnya sama gitu ya. Jadi kita kerjakan yang ini aja, nanti tambahkan lagi gitu, atau dikali 2. Oke, sama dengan integral dari sin X dx. Integral sin X dx apa? Kalau mau cara nginget gampangnya gini, min cos sin, cos min sin. Integral sin naik kan, berarti jadi apa? Min cos, berarti minus cos X batasnya dari 180 ini 90 derajat. Berarti sama dengan minus cosinus 180 derajat dikurang negatif cosinus 90 derajat. Ayo. Cosinus 180. Ya, kalau cosinus grafiknya gini gitu ya. 180 ini minus 1. Berarti minus dari minus 1. Dikurang cosinus 90 itu 0, dinegatifkan juga 0. Berarti hasilnya jadi apa? 1. Gitu ya. Kalau ini 1, ini hasilnya 1. Ini tambah, ini pasti juga 1. Kalau nggak percaya tes saja nanti, maka hasilnya sama dengan 2. Oke ya, berarti jawabannya sama dengan 2 satuan luas. Oke. Oke, lanjut ya, nomor yang C ini sekarang. 1C. Oke, katanya apa? Luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x kuadrat dan
Y sama dengan X tambah 2. Nah, kita gambar dulu sama kayak tadi. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Nah, kalau kurva X kuadrat langsung aja ini seperti ini. Dia berpotongan, sorry, pakai warna putih aja ya. Dia berpotongan di titik 0,0, baru ini seperti ini gini. Kira-kira seperti ini ya. Ini kurva Y atau Y sama dengan X kuadrat. Nah, selanjutnya ini ada Y sama dengan X tambah 2. Kita buat dulu di tabel. Gimana buat tabel? Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 0 tambah 2, berarti 2. Kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? Y-nya yang 0. Ini berarti harus negatif 2 gitu ya. Berarti ini kita buat 0,2. 0,2, 1, 2, baru minus 2,0, 1, 2. Ini dia titiknya. Nah, ini kita gabungin gitu. Kita gabungin kira-kira seperti ini. Nah, ini nanti dia berpotongan di sini. Ini potongannya. Ini harus kita tentukan berapa di sini X-nya. Ini di sini berapa gitu ya. Nah, cara menentukan titik potongnya gimana? Kita buat ini anggap Y1, ini anggap Y2. Y1 sama dengan Y2. Berarti apa? X kuadrat sama dengan X ditambah 2, pindahkan X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0, faktorkan. Berapa kali berapa supaya 2? Ya udah, 2 kali 1 gitu ya. Kalau dijumlahkan negatif 1, ini harus negatif, ini harus positif gitu ya. Berarti ini X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan minus 1. Berarti di sini minus 1, di sini positif 2. Maka luasnya jadinya apa? Integral minus 1 sampai 2 dari, lihat kurva yang di atas. Yang mana yang kurva di atas? Oh ya, ini daerahnya ya. Kurva yang di atas itu kan ini. Y sama dengan X tambah 2. Berarti X tambah 2 dikurang X kuadrat dx. Itu sama dengan integral minus 1 sampai 2 dari minus X kuadrat ditambah X ditambah 2 dx. Integralin. Berarti minus sepertiga X pangkat 3 tambah seperdua X kuadrat ditambah 2X, batasnya minus 1 sampai 2. Substitusi. Itu apa nih? Minus sepertiga dikali 2 pangkat 3 ditambah setengah kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2. Ini untuk yang pertama. Baru dikurang minus setengah kali min 1 pangkat 3 ditambah setengah kali 1 minus 1 pangkat 2 tambah 2 kali minus 1. Tuh, nampak enggak ini? Nampak ya? Kita lanjut. Sama dengan minus setengah kali 8, ini 2 pangkat 3, minus sepertiga. Berarti minus 8 per 3. Terus ditambah 4 dibagi 2, berarti tambah 2, baru ditambah 4, dikurang, buka kurung, negatif. Minus 1 pangkat 3, minus 1 dikali setengah jadi positif setengah. Coret, ini jadi setengah. Ditambah, sepertiga nih ya. Ini sepertiga. Terus yang ini jadi setengah. Baru yang ini jadi negatif 2. Nah, selesaikan. Berarti ini minus 8 per 3 ditambah 6 dikurang, ayo ini berapa nih? 3 per 2 ya? Minus 3 per 2 atau sepertiga ditambah 3 per 2. Sederhanakan jadinya apa?
ini minus 8/3 dikurang sepertiga, jadinya kan minus 9/3 atau 3 gitu ya, ditambah 6 baru dikurang 3/2, berarti ini sama dengan minus 3 tambah 6 dikurang 3/2 sama dengan 3 dikurang 3/2. 3/2 itu kan 1/2, berarti hasilnya juga 3/2. Satuan luas, maka luasnya adalah 3/2 gitu ya. Oke, nah yang kedua nih, yang nomor 1D, dia katanya luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan interval 0 sampai 2V. Oke, kita kerjakan ya. Pertama gimana? Kita cari dulu kurva ini gitu ya. Kurva dari si Y sin X dan Y cos X. Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Kita buat. Ini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Nah, kurva Y sama dengan sin X itu kira-kira seperti ini. Kira-kira lah ya. Terus, kalau kurva dari Y sama dengan cos X, dia dari atas. Aduh, kita tandai dulu deh. Ini 90, ini 180, ini 270, ini 360. Nah, kita tandai, kita ulang ya. Ini kira-kira dari sini seperti ini, terus ini ke sini. Terus ini gini. Nah, kira-kira seperti ini gini ya. Nah, jadi kita lihat daerah mana dia yang berpapasan gitu ya. Daerahnya mana? Ini daerah yang berpapasan. Gitu ya. Lalu yang kedua ini. Ayo, berarti ada dua nih yang mau kita cari. Nah, sekarang gimana caranya? Oke, sorry ya, sebenarnya ini ada 3. Nah, ini ada satu lagi rupanya. Jadi kita buat, anggaplah ini misalkan kita buat L1, nggak nampak ya. L1, ini L2, yang ini L3 gitu ya. Maka luasnya itu sama dengan L1 nanti ditambah L2 ditambah L3 gitu ya. Nah, kita cari dulu nih L1 apa, L2-nya apa, L3-nya apa gitu ya. Nah, ini titik potongnya udah pasti 45 derajat. Ini juga titik potongnya tambahin 45 jadi 225 derajat gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari ini untuk L1. Itu sama dengan, perhatikan ini dia. Integral dari 0 sampai 45. Di 0 sampai 45. Ini kurva Y sama dengan cos X. Yang ini Y sama dengan sin X. Mana yang di atas? Yang oranye, yang cos X. Berarti kita buat cos X dikurang sin X dx. Ya, kita integralin. Integral dari cos. Apa integral dari cos? Cara gampangnya min cosin cos min sin. Berarti integral cos adalah sin X. Terus integral dari minus sin X. Nah, yang sama dengan cos X gitu ya. Ini sin. Berarti ini tambah cos X. Batasnya apa? 0 sampai 45 derajat. Sama dengan substitusi 45 derajat. Berarti sinus 45 setengah akar 2
ditambah setengah akar 2 baru dikurang sinus 0 ditambah kosinus 0 itu 1, berarti ini sama dengan akar 2 dikurang 1 gitu ya. Ini untuk L1. Nah sekarang selanjutnya kita cari untuk L2. L2 perhatikan dari 45 sampai 225, berarti integral 45 derajat sampai 225 derajat. Nah kurva yang di atas yang mana? Yang sin X gitu kan, ini yang di atas daerahnya kan, berarti kita buat dulu sin X dikurang cos X dx. Oke, integralkan. Integral dari sin tadi apa? Integral dari sin min cos, baru integral dari minus cos itu sama dengan minus sin X. Batasnya 45 sampai 225. Substitusi nilainya. Kalau dia minus kosinus 225. Ayo. Kosinus 225 itu sama dengan minus setengah akar 2 baru dikurang sin 225. Sin 225 itu berapa? Sin 225 sama dengan negatif juga ya, negatif setengah akar 2 lalu kita kurangkan dengan untuk 45 minus kosinus 45 setengah akar 2 terus dikurang sinus 45 setengah akar 2 juga. Ayo, sama dengan minus kali minus positif, berarti setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 setengah akar 2 tambah setengah akar 2 baru dikurang ini minus setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 berarti minus akar 2 gitu ya. Terus ini jadinya akar 2 ditambah akar 2 sama dengan 2 akar 2. Itu untuk L2 nya. Ini L1, ini L2. Nah sekarang kita cari lagi L3 nya berapa. Oke, L3 sama dengan integral. Nah kita lihat lagi gambarnya. L3 itu kan dari sini sampai ke 360 derajat gitu ya. Berarti dari 225 sampai 360. 225 sampai 360. Nah kurvanya perhatikan lagi, siapa yang di atas? Yang oranye itu siapa? Cos X, berarti cos X dulu kita tulis. Cos X dikurang sin X dx. Integralin, integral cos tadi apa? Integral cos itu sin X, integral minus sin X berarti tambah cos X, batasnya 225 sampai 360. Substitusi. Untuk sinus 360 itu kan 0 ditambah kosinus 360 itu 1 dikurang sinus 225. Ayo, itu minus setengah akar 2 ditambah kosinus 225 juga minus setengah akar 2 gitu ya. Nah berarti ini jadi 1 dikurang buka kurung ini minus akar 2 sama dengan 1 ditambah akar 2. Ini L3. Nah ya udah, substitusi L1 tambah L2 tambah L3 jadinya apa?
luas total sama dengan L1 tambah L2 tambah L3. L1 nya akar 2 dikurang 1, baru ditambah 2 akar 2 ditambah 1 ditambah akar 2. Nah, jumlahin deh. Jadinya apa nih? Ini kan habis. Minus 1 sama 1-nya habis. Tinggal sama dengan berapa nih? Akar 2 ditambah 2 akar 2 tambah akar 2. Berarti 4 akar 2. Satuan luas. Panjang ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti jawabannya 4 akar. Oke, terakhir untuk nomor 1E itu sama apa katanya? Y-nya sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x dan Y sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4. Nah, pertama cari dulu titik potongnya. Ya, cari titik potongnya. Gimana? Anggap Y1 sama dengan Y2, berarti 2x kuadrat dikurang 8x sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4. Pindahkan ke kiri. Berarti 2x kuadrat dikurang x kuadrat tinggal x kuadrat minus 8 ditambah 3 berarti minus 5x. Ini pindah jadi positif. 4 sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan, nah hasilnya jadi apa? Berapa kali berapa supaya 4? Berarti x kurang 1, x kurang 4. Berarti ini sama x-nya sama dengan 1, ini x-nya sama dengan 4. Berarti integralnya nanti dari 1 sampai 4 gitu ya. Nah, sekarang yang mana yang atas? Nah, ini atau ini gitu ya. Sebenarnya sama aja, ini kan karena luas, nanti kalau misalnya negatif udah positifkan aja gitu ya. Jadi L-nya itu sama dengan kita buat ini anggap Y1, ini anggap Y2 gitu ya. Integral 1 sampai 4. Nah, kita karena ini kayaknya angkanya besar, udah berarti kita ambil yang ini aja gitu ya. Berarti Y1 dikurang Y2 dx. Berarti sama dengan integral 1 sampai 4 dari 2x kuadrat dikurang 8x dikurang x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 dx. Oke, kita kurangkan dulu. Ini hasilnya menjadi integral 1 sampai 4 dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 dx. Integralnya sepertiga x pangkat 3 dikurang 5/2 x kuadrat ditambah 4x, batasnya dari 1 sampai 4. Substitusi nilainya. Ini masih ada ininya ya. Kita hapus dulu yang di bawah nih, yang tadi. Oke, nah lanjut. Ininya jadi apa? Sepertiga baru 4 pangkat 3 dikurang 5/2 kali 4 kuadrat tambah 4 dikali 4 baru dikurang. Ayo, ini karena 1 udah langsung aja jadi sepertiga dikurang 5/2 tambah 4. Nah loh, ini gimana? Kerjakan lagi, lanjutkan. Berarti 4 pangkat 3 itu kan 64, berarti sama dengan 64/3 dikurang ini sama dengan berapa? 16 ya. 16 dibagi 2 8 kali 5 40. Terus ini tambah 16, selanjutnya dikurang sepertiga dikurang 5/2
ditambah 4. Nah, kalau susah kalian mengkurangkan atau menjumlahkan yang seperti ini, kita ambil yang sejenis aja dulu. 64 dikurang 1, 64 per 3 dikurang 1 per 3 gitu ya, berarti 63 per 3. 63 per 3 itu kalau dibagi 3 itu kan 21 gitu ya, berarti ini kita buat 21, terus ini minus 40 ditambah 16 itu sama dengan minus berapa itu? 24 ya, 24 baru dikurang, yang ini kan udah kena dikurangin gitu kan, jadi tinggal yang ini, atau kita balik 4 dikurang 5 per 2 gitu ya. Ini sama dengan berapa nih? Negatif 3 dikurang 4, ini minus kali minus jadi positif 5 per 2. Ini jadi minus 7 ya, minus 7 tambah 5 per 2. Ayo, gimana nih? 7 itu kan minus 14 per 2 tambah 5 per 2 sama dengan hasilnya menjadi minus 9 per 2. Tapi karena luas itu dia hasilnya mutlak, berarti kita mutlakkan minus 9 per 2 atau jadi 9 per 2 satuan luas gitu ya. Oke, mungkin ini aja untuk nomor 1. Untuk nomor 2 di video selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.